una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto, ese rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Imam Akbar, NIM 1820501059, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian komunikasi saya yang berjudul Media Massa sebagai Komunikasi dan Penanganan Berita Hoax. Oke, langsung saja ke materinya. Baik, bisa kalian lihat di kanan atas, itu yang pertama adalah latar belakang. Oke, media massa adalah sarana penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas, misalnya radio, televisi, surat kabar, dan yang terbaru itu adalah internet. Lanjut di sebelahnya adalah pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seorang atau kelompok menyampaikan suatu pesan dengan menggunakan informasi agar terhubung dengan orang-orang lain. Pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikannya mendapatkan timbal balik atau feedback. Oke, lanjut. Apa jadinya jika komunikasi tanpa media massa? Pasti pesan yang akan disampaikan akan terhambat atau akan lama prosesnya. Untuk itulah media massa atau pers sangat dibutuhkan. Media massa atau pers mulai digunakan pada tahun 1920. Media massa atau pers pertama kali di Indonesia pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1615 atas perintah Jan Pieterszoon yang kemudian pada tahun 1619 menjadi Gubernur Jenderal FOC. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa surat kabar pertama kali di Indonesia adalah suatu penerbitan dari FOC. Dengan adanya media massa atau pers, proses komunikasi semakin lebih cepat dan mudah didapatkan. Akan tetapi, tidak semua orang menggunakan media massa atau pers itu dengan bijak dan benar. Dikarenakan pengaksesan media massa sekarang sangat mudah dan adanya kebebasan. Banyak hal-hal negatif yang timbul akan hal itu. Salah satunya seperti penyebaran berita hoax yang selalu menjadi masalah pengguna media massa. Penyebaran berita hoax dapat membuat suatu negara menjadi kacau, dikarenakan pesan yang disampaikan adalah kebohongan, dan orang Indonesia mudah terpancing akan berita hoax dan mulai menjadi suatu masalah bagi kita semua. Dan bukan hanya hoax saja, kebebasan menggunakan media massa juga dapat menimbulkan terjadinya penipuan, dan masih banyak lagi. Itu karena media massa sekarang, seperti internet, sangat dikatakan bebas sebebas-bebasnya, tanpa dikontrol sedikit pun. Bisa kalian lihat foto di atas samping. Saat kejadian insiden pesawat Sriwijaya Air, banyak yang menyebarkan berita hoax tentang adanya penumpang Sriwijaya Air yang selamat dari kecelakaan tersebut. Padahal foto yang dikirimkan tersebut adalah foto kejadian saat tenggelamnya kapal KM Lestari Maju. Untuk itu, bijaklah dalam menggunakan media massa sekarang. Jangan mudah tertipu akan berita yang mengandung hoax dan jangan menelan mentah-mentah berita dari suatu sisi saja. Tetap harus cek and dicek lagi sebelum membaca atau mendengar berita di media sosial sekarang. Kedua yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan studi pustaka atau study research. Studi ini dilakukan dengan cara melihat dan mencari literatur yang sudah ada untuk memperoleh data yang berhubung dengan analisis pada penulisan tugas akhir. Metode penelitian merupakan rencana langkah-langkah kegiatan penelitian yang meliputi objek. Objek dalam penelitian ini adalah meliputi media massa dalam komunikasi yang dimana sangat membantu dalam berkomunikasi. Akan tetapi media massa sangat mudah digunakan hingga tidak ada larangan atau pengawasan sehingga mudahnya penyebaran berita hoax. Deskripsi verbal penelitian saya sebagai penulis memberitahu bahwa media massa sangat penting bagi komunikasi, bahkan tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, masih banyak orang yang tidak bertanggung jawab menyebarkan berita hoax tersebut. Untuk itulah bijaklah dalam menggunakan media massa dan media sosial. 3. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. 1. Komunikasi akan terhambat jika tidak melalui komunikasi massa. Kedua, media massa sangat mudah digunakan sehingga banyak penyebaran berita yang mengandung hoax. Berikutnya yang keempat adalah tujuan penelitian. Yang pertama untuk memahami bahwa media massa adalah jembatan komunikasi.
Dan yang kedua adalah untuk memahami cara pencegahan penyebaran berita hoax di media massa, terutama di media sosial. Yang kelima adalah kerangka teori. Komunikasi adalah suatu proses ketika seorang atau kelompok menyampaikan suatu pesan dengan menggunakan informasi agar terhubung dengan orang lain atau pesan yang disampaikan dari komunikator ke komunikan agar mendapatkan timbal balik atau feedback. Media massa sebagai wadah pers dan alat komunikasi massa kini lainnya punya peran penting dalam mewujudkan ketertiban informasi publik. Mulai digunakan pada tahun 1920, media massa dibagi menjadi 3, yaitu media cetak, media online, dan media elektronik. Ini merupakan kebebasan pers yang terdiri dari 2 jenis, yaitu kebebasan negatif dan kebebasan positif. Kebebasan negatif merupakan kebebasan yang berkaitan dengan masyarakat, di mana media massa ini hidup. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dari pihak luar organisasi media massa yang berusaha mengendalikan, membatasi, atau mengarahi media massa tersebut. Salah satunya adalah penyebaran berita hoax. Hoax adalah sebuah pesan atau berita yang isinya bersifat kebohongan atau kejadian yang dibuat-buat. Untuk itulah, penanganan terhadap maraknya berita hoax harus dimulai dari diri sendiri dengan membaca ulang berita atau pesan tersebut, mencari berita tersebut di media yang lain, dan jangan menelan mentah-mentah berita tersebut. Selalu cek and recheck sebelum menyebarkan luas berita tersebut. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan berakhirlah sudah pemaparan dari saya. Jika ada perkataan yang salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.